Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakrah Hilali. Nomor NIM saya 21 32 90 58. Tugas kedua pengantar coding. Dosen pembimbing Bapak Lip Permata STMT. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas kedua pengantar coding saya, yaitu meresum pengantar program komputer dan algoritma program. Yang pertama, konsep dasar program komputer. Pengertian dasar program adalah rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logika dan sistematis. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Baiklah, saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu algoritma program. Algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan algoritma pemrograman adalah langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Dalam pemrograman yang sederhana, merupakan langkah pertama yang harus ditulis sebelum menuliskan program. Masalah yang dapat diselesaikan dengan pemrograman komputer adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan perhitungan matematika. Yang ketiga, proses pembuatan program. Proses pembuatan program yaitu user atau programmer menulis kode sumber pada teks editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode sumber atau source kode menjadi bahasa mesin ini terdiri dari dua macam, yaitu komplikasi dan interpretasi. Yang keempat, cara menuliskan algoritma. Cara menuliskan algoritma terbagi dari dua. Yang pertama, menggunakan pseudocode, dan yang kedua menggunakan flowchart. Nah, yang pertama, pseudocode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman dan ditujukan agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Tujuan pseudocode adalah agar manusia dapat dengan mudah dalam pemahaman dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umumnya digunakan. Nah, yang kedua menggunakan flowchart. Flowchart adalah suatu bagian dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Nah, yang kelima, ketetapan menulis persoalan sesgoritma dalam menyelesaikan suatu masalah sederhana. Yang pertama, start, berisi instruksi untuk persiapan peralatan yang diperlukan sebelum menangani pemecahan masalah. Yang kedua, read, berisi instruksi untuk membaca data dari suara peralatan input. Yang ketiga, proses, berisi kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan persoalan sesuai dengan data yang dibaca. Yang keempat, write, berisi instruksi untuk merekam hasil kegiatan ke peralatan output. Dan yang terakhir adalah M, mengakhiri kegiatan pengolahan. Baiklah, sampai disitulah saya mempresentasikan tugas saya. Kalau ada salah dalam pengucapan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.